Hai semuanya, namaku Charlie. Aku sudah lama tinggal bersama keluarga paling keren yang pernah ada. Semua yang aku butuhkan ada di sini, mulai dari camilan lezat sampai kasih sayang dan garukan perut yang diidamkan semua anjing. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Hari itu normal-normal saja. Aku sudah membangunkan manusiaku, sarapan dan mau tidur sebentar. Tapi tiba-tiba sahabat terbaikku di dunia, Jenny, bilang kami harus pergi. Hore, kayaknya bakal ada petualangan baru nih. Pas lompat ke kursi mobil, aku semangat banget. Kali ini kita kemana ya? Bakal ngapain di sana? Pasti spesial banget deh. Aku suka naik mobil. Jadi beberapa menit perjalanan ini seru sekali. Aku pun menjulurkan kepala keluar untuk melihat semua bangunan dan pohon yang kulewati. Tapi ada satu hal yang kurasa janggal. Jenny tidak berhenti menelepon. Mobil kami akhirnya berhenti. Dan aku melompat keluar untuk meregangkan kaki dan berlari sedikit. Kami berada di lapangan paling luas dan paling indah yang pernah aku lihat. Oh, aku tahu kita bakal jalan-jalan kan? Tapi pas aku mulai mengendus dan mencari ranting buat dimainkan, Jenny kembali ke dalam mobil dan langsung pergi menjauh. Oke, mungkin ini mainan petak umpet kayak yang sering kami mainin di rumah tapi lebih sulit. Atau mungkin seperti film yang kita tonton bareng yang nyeritain seekor anjing nungguin pemiliknya balik setiap hari. Aku yakin banget. Jadi aku cuma harus nunggu Jenny balik lagi. Habis itu, dia bakal ngasih aku hadiah karena udah jadi anjing pintar. Kayak yang sering dia bilang. Dan kami bakal pulang. Jadi aku lakuin aja apa yang harus kulakukan. Aku menunggu Jenny sambil melihat mobil lain lewat. Mobil berikutnya pasti mobil Jenny. Oke, bukan yang itu. Tapi yang berikutnya pasti mobilnya. Ya, bukan. Hari makin gelap dan pikiran aneh mulai muncul di benakku. Bagaimana kalau Jenny gak bakal balik? Saat itu, aku sadar aku mungkin harus pulang sendiri. Jadi aku mulai berjalan. Hari makin gelap dan lebih dingin. Dan aku lapar banget. Beberapa saat kemudian, aku menemukan tempat sampah dan mau tidak mau, aku melihat ke dalamnya. Seseorang membuang hotdog di sana. Baunya sih udah gak seger. Tapi aku lapar banget. Jadi aku menelannya dan lanjut jalan pulang. Sambil jalan, aku terus bertanya-tanya apa salahku. Kenapa aku dihukum? Aku emang agak nakal belakangan ini. Tapi perasaan mereka gak pernah marah. Udah mulai malam. Dan aku capek banget. Jadi aku memutuskan buat tidur sebentar. Aku menemukan karpet kotor di samping tong sampah. Dan aku berbaring di bawahnya supaya nggak kedinginan, lalu tertidur. Aku terbangun karena suara klakson. Hah? Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku ketiduran di bawah karpet? Oh iya, udah waktunya bangunin Jenny dan Miko. Udah gitu, aku mimpi aneh semalam. Tapi pas aku keluar dari karpet, aku baru sadar ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Aku merasa kesepian sekali, ditelantarkan dan lapar. Aku menemukan camilan lain yang hampir busuk di tanah dan memutuskan terus berjalan. Aku akhirnya sampai di tempat di mana banyak orang berjalan dan mobil lalu lalang. Aku tersesat. Beberapa manusia melihatku dengan aneh dan berjalan di sekitarku. Yang lain mencoba membelaiku. Aku merasa takut sekali dan kewalahan dengan semua ini. Jadi, aku berlari dan bersembunyi di gang pertama yang bisa kutemukan. Tapi di sana, aku menghadapi masalah lain. Ada dua anjing lain di sana. Mereka jelas kelihatan gak senang melihatku. Hei, aku cuma mau pulang ke rumahku. Aku bakal pergi sekarang. Rumah apa? Ucap salah satu dari mereka. Aku menceritakan semuanya tentangku dan Jenny kepada mereka. Aku menjelaskan bagaimana aku sampai di sana dan bertanya kepada mereka apa mereka melihat rumah seperti rumahku di dekat sini. Saat aku selesai, anjing lainnya berkata, "Kamu sadar mereka udah membuangmu kan?" Hah? Ya enggak lah, mereka enggak mungkin tega begitu. Ini cuma salah paham. Mereka pasti nyariin aku. Enggak mungkin. Anjing lain menimpali. Kami juga udah mengalaminya. Ternyata mereka berdua juga bernasib sama. Rocky bilang, suatu hari keluarga tercintanya mengemas tas mereka, masuk ke mobil, dan pergi. Meninggalkannya seperti yang dilakukan Jenny kepadaku. Sementara Oscar lahir di rumah besar bersama saudara-saudaranya. Dia anak anjing yang canggung dan tidak cepat paham seperti saudara-saudaranya. Jadi
Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, manusianya meninggalkannya di jalan juga. Jadi sekarang aku sadar betul, Jenny dan Miko benar-benar membuangku seperti sampah. Jujur, itu perasaan paling mengerikan di dunia. Dan kedua anjing ini memahami perasaanku. Bagaimana mungkin orang yang sangat kita cintai mengkhianati kita seperti itu? Tapi kami masih menyayangi manusia kami, berharap mereka datang menemukan kami. Kami tidak bisa membenci mereka. Anjing mustahil membenci manusia. Sejak saat itu, aku, Rocky, dan Oscar menjadi teman baik. Setiap pagi, kami masing-masing pergi ke arah yang berbeda untuk menemukan sesuatu yang enak, seperti makanan atau sesuatu untuk menjaga kami tetap hangat di malam hari. Kami saling bantu dan memperingatkan tentang orang berjaring yang mencoba membawa kami pergi dengan van besar mereka, serta bersatu seperti tim sejati, atau seperti keluarga. Salah satu tempat favorit kami untuk mencari makanan adalah di luar restoran kecil ini. Jenny dan Miko kadang pergi ke tempat seperti ini. Suatu hari, seorang wanita manusia melihatku menunggu di sudut dan melemparkan makanan kepadaku. Pada saat itu, aku belajar tidak semua manusia itu baik. Beberapa tidak sabar menungguku karena menghalangi jalan mereka atau meneriakiku dengan bilang, "Tangkap!" Tetapi wanita ini memberiku senyum lebar dan berkata, "Kamu lapar, anjing mungil? Tunggu sebentar." Kemudian, dia kembali dengan sepiring kecil potongan daging terlezat yang pernah aku lihat. Tapi bagaimana kalau ini jebakan? Aku tidak bergerak. Dia tersenyum lagi dan bilang, "Kamu gak perlu takut sama aku. Tetapi kalau kamu takut, aku tinggalin di sini aja ya." Begitu dia pergi, aku memakannya sekali lahap, sampai lupa sama teman-temanku. Itu adalah makanan terenak dalam beberapa minggu ini. Tapi aku masih menemukan camilan enak lainnya dan membawanya ke teman-temanku untuk makan malam. Aku terus kembali ke restoran itu. Dan ternyata nama wanita ini Alisa. Dan dia juru masak di sana. Tapi aku masih tidak ingin mendekatinya. Setiap hari dia menceritakan satu fakta tentang dirinya. Meninggalkan makanan untukku dan kembali ke dapurnya. Setelah beberapa waktu, aku sadar aku cukup percaya kepadanya. Sehingga aku langsung mengambil makanannya. Dia sangat terkejut, tapi juga tersenyum kepadaku seperti biasa dan membelai punggungku. Kemudian, suatu hari, dia menatapku dan bertanya, "Dengar kawan, kamu mau tinggal denganku? Kayaknya kamu butuh banget rumah." Aku sangat terkejut, tak karuan, sekaligus bahagia. Aku cuma bisa menjilat tangannya untuk mengatakan aku mau banget. Hari itu, dia membawaku ke apartemennya yang kecil tapi nyaman, dan kami berteman baik sejak saat itu. Alisa dan aku tinggal di lingkungan yang sama dengan gang tempatku menghabiskan malam-malam sebelumnya. Jadi terkadang aku menemui teman-teman lamaku, Rocky dan Oscar. Sayangnya mereka masih berkeliaran di jalanan karena belum bertemu dengan Alisa mereka. Tapi mereka masih yakin semuanya akan berubah. Dan pada akhirnya menemukan seseorang yang mencintai mereka. Dan aku berharap kelak aku akan melihat mereka berjalan di samping manusia favorit mereka dan terlihat bahagia lagi. Jadi, apa pendapatmu tentang ceritaku? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan share dengan teman-temanmu. Plus, klik subscribe. Tetaplah di sisi terang kehidupan.